Kawan-kawan, berita yang luar biasa menggembirakan kepada kita ini pendukung Iran, kawan-kawan. Iran itu sekarang bukan hanya didukung oleh umat Islam seluruh dunia, negara-negara yang logikanya, IQ-nya tinggi, bahkan sebenarnya Iran itu kan didukung juga oleh Cina dengan Rusia di bawah tangan, kawan-kawan, di bawah tangan, udah pasti, kawan-kawan pasti sudah tahu. Bukan hanya Cina, Rusia, kawan-kawan, seluruh negara-negara Eropa itu rupanya sudah membantu Iran di bawah tangan, bekerja sama. Jadi lawan dunia sekarang hanya dua, Amerika dan Israel. Dan yang lebih luar biasanya, berkaitan dengan konten kita ini, Iran rezeki anak soleh. Ini beritanya membuktikan bahwa Iran itu didukung oleh semua negara di dunia, kawan-kawan. Iran rezeki anak soleh, Donald Bebe atau si Trump ini rezeki idiot. Israel rezeki pecundang. Apa yang saya maksudkan? Saya akan buktikan kepada kawan-kawan bahwa secara logika, secara intelijen, secara realitas, seluruh dunia sudah mendukung Iran. Tapi di bawah tangan dulu. Tentu saja mereka takut kepada cecurut yang bernama Amerika Serikat. Itu cecurut lagi sekarang. Sudah menjadi hama dunia, kawan-kawan. Yang kita ketahui, si Donald Bebe ini memang blow on, sudah pikun, sudah tua, umurnya sudah 80 tahun sekarang kan. Dengan menyerang Iran, itu tindakan bodoh kemarin itu kan. Dengan mengikuti saran dari Israel untuk menyerang Iran, bodoh sebodoh-bodohnya. Tapi lebih idiot lagi dia, kalau setelah menyerang Iran, kemudian berdamai dengan Iran. Ada sekutunya yang tersakiti kan? Dan kalau sekutunya tersakiti, kawan-kawan tahu apa yang terjadi dengan Presiden Amerika yang coba-coba berlawanan dengan Israel. Semua Presiden Amerika kecuali John F. Kennedy itu semuanya pro-Israel. Kennedy itu tewas karena dia menolak program nuklir Israel. Situasinya dari dulu kan begitu, kawan-kawan. Kalau seorang presiden mau dipilih atau mau menang menjadi presiden di Amerika, mereka harus ikut kemauan Israel. Dengan bagaimana caranya mereka ikut kemauan Israel? Ada lobby Yahudi yang luar biasa di Amerika itu yang menguasai Amerika, politik, ekonomi, sosial, dan seluruhnya. Orang-orang kaya, orang-orang yang masuk ke dunia politik, lubang tikus macam-macam lah begitu kan. Dan itu mereka menentukan. Untuk mencalonkan diri saja menjadi presiden Amerika, harus disetujui mereka. Kalau tidak bisa kan. Dan biasanya presiden-presiden itu berjanji akan mengikuti kemauan Israel. Tapi biasanya di tengah jalan mereka dengan cara cantik, memang mereka pintar-pintar kan sebelumnya. Dengan cara cantik dia sedikit membelokkan. Seperti Obama lah misalnya. Dia berjanji akan menghabisi Iran, tapi dia berjanji dengan cara berunding dengan Iran kan. Yang lain-lain juga begitu. Apa kemauan Israel? Mau menghabisi Irak kemarin itu. Oke, dihabisinya langsung oleh Presiden Bush ya. Dihabisi, itu kemauan Israel juga. Untuk membuat Israel itu akan menjadi Israel Raya. Kira-kira seperti itu kan. Kita sudah tahu semua. Kita sudah tahu. Dan begitu juga dengan Iran ini. Presiden Obama ini sudah berjanji itu. Dia akan habisi Iran. Itu titik kuncinya. Tapi seharusnya dia melakukan dengan cara santai. Berunding. Tapi Trump ini kan gegabah. Gegabahnya kenapa? Karena dia tidak memperhitungkan situasi sebelumnya. Iran itu kuat sekuat-kuatnya. Iran itu hebat sehebat-hebatnya. Iran itu tidak pernah dikalahkan oleh Amerika. Amerika pernah dijadikan pecundang oleh Iran kan. Dia hantam betul-betulan. Tapi keok di tengah jalan. Tidak bisa pasukan daratnya masuk. Kemudian yang terjadi adalah Iran menjadi penentu ekonomi dunia, kawan-kawan. Terjadi pertempuran antara Hizbullah dengan pasukan Zionis Israel di wilayah Hizbullah, dan perang itu masih berlangsung. Itu upaya juga untuk menahan invasi yang dilakukan Amerika Serikat atau menahan koalisi yang dilakukan Amerika Israel untuk menguasai wilayah Iran. Kedua, jangan lupa Houthi per hari ini Mas Adit ya, itu sudah melakukan tembakan untuk pertama kalinya sejak perang ke wilayah Israel ya. Ini juru bicara Houthi sudah mengatakan mereka terlibat dalam perang melawan koalisi Amerika Serikat dan Iran, dan mereka bersiap untuk menutup Babul Mandeb. Selat Hormuz ditutup, Babul Mandeb ditutup, ini betul-betul akan mengguncang ekonomi dunia, tidak hanya mengguncang perdagangan minyak dan gas. Jangan lupa Babul Mandeb itu wilayah yang menjadi choke point-nya Laut Merah, itu juga sebagai lalu lintas perdagangan pangan, Mas Adit. Sudahlah harga ekonomi melonjak, sudahlah harga gas melonjak, ditambah lagi harga pangan. Ini strategi ini akan dimainkan oleh Iran bersama proksinya untuk menekan dunia internasional dan untuk menekan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan. Jangan lupa Badan Pangan Dunia sudah mengatakan akan ada lonjakan 40 juta kelaparan akut hasil dari perang ini kalau kemudian perang ini tidak berhenti dan membuat stok pangan itu terhambat.
Dan strategi ini tampaknya juga akan dimainkan oleh Iran untuk benar-benar memaksa Amerika Serikat menghentikan serangan daratnya ke wilayah Iran. Jadi nampak sama kita semua dan dunia menyadari Trump ini sebetulnya idiot. Tidak perlu dia menyerang Iran dari awal-awal. Itu idiotnya. Kemudian dengan sekarang dia meninggalkan Israel, bahkan berlawanan dengan Israel sekarang, tidak mau mengikuti kemauan daripada Israel. Jelas di sini Israel dipandang dunia sebagai negara pecundang karena Israel tidak ada apa-apanya kalau tanpa Amerika, kalau tanpa persetujuan Presiden Amerika. Luar biasa ini. Itu yang penting sama kita sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kenapa negara-negara seperti Cina, Rusia, dan negara-negara Eropa yang IQ-nya ya jauh di atas Trump kan, mereka pintar-pintar, kenapa mereka mendukung Iran? Kalau kita pendukung Iran dari pihak umat Islam udah jelas, karena Iran lah yang melaksanakan hukum dan pemerintahan Islam secara kafah, secara betul-betul semuanya secara Islam. Negara-negara lain kan sok munafik, memang sok-sokan aja kan, katanya negara Islam, pemerintahnya Islam, tapi Islam teung semua kan. Jadi kenapa sih kok mereka itu secara logika aja lah, secara logika. Artinya ada penelitian empiris. Empiris itu penelitian apa? Penelitian yang bisa dibuktikan bahwa ketakutan ataupun negara-negara di dunia ini dipandang setelah atau terhormat setelah Perang Dunia Kedua ini adalah negara-negara yang punya nuklir. Itu terhormat di mata dunia. Kenapa terhormat? Sebetulnya mereka sudah mempunyai apa? Contoh aja seperti Korea Utara, bukan negara maju itu kawan-kawan, tapi dia mempunyai nuklir. Dihargai di mata dunia. Apapun yang dikatakan oleh si Kim Jong Un ini kan selalu didengarkan oleh dunia kan. Begitu juga Iran tidak mau mengatakan dirinya negara superpower yang mempunyai nuklir, tapi di bawah tangan penelitian ilmiah dan intelijen menyatakan secara logika Iran ini sudah mempunyai nuklir. Itu yang dipertahankan dia kan, itu yang dituntut oleh si Donald BB ini kan. Mana maulah Iran kalau sudah menjadi nuklir, ngapain lagi dikasih sama Donald Trump? Apa dikasih sama Israel untuk membom Iran? Kan begitu ceritanya. Adit ya, Iran ini sudah mempersiapkan skema perang dalam 20 tahun. Bahkan dalam berbanyak laporan militer, Iran itu siap perang sampai 10 tahun. Ya, jadi kalau dia sudah mengukur sebenarnya bahwa perang ini juga akan banyak memukul kemampuan militer dia, mengukul fasilitas-fasilitas militer dia, tetapi jangan lupa bahwa Iran itu dia sudah mempersiapkan perang ini dalam skenario yang sangat lama. Ya, dan bahkan dikatakan Iran itu siap dengan 10 tahun. Apa yang kemudian dia masih dimiliki? Jangan lupa ya, dia sebenarnya masih memiliki banyak fasilitas rudal, masih juga ada fasilitas nuklir. Banyak laporan-laporan rahasia yang sebenarnya mengatakan bahwa Iran itu sebenarnya memang benar-benar memiliki senjata nuklir. Ya. Tetapi ini kemudian dirahasiakan dan itu tidak kemudian dimunculkan kepada publik seperti itu. Jadi sudah tahu Iran ini mempunyai nuklir menurut penelitian intelijen. Amerika, CIA, FBI, Mossad pun sudah tahu. Tapi karena mengikuti kemauan Israel, di mana Israel itu kalau bisa senjata nuklir Iran itu kan diambil dengan cara-cara menurut Trump itu pintar. Bagaimana mungkin sudah menjadi senjata nuklir mau dikasihkan ke Amerika? Kalau dipakai rudal, itu cocok ke Washington itu kan selesai, atau ke Israel itu baru diberikan namanya tuh. Tapi ini diminta dia, dipaksa untuk diserahkan kepada dia. Bukan diserahkan, itu diluncurkan ke sana, itu baru bisa, baru dikabulkan oleh Iran. Nggak mungkin, ini logika idiot ini sebenarnya, meminta senjata nuklir orang diberikan kepada dia. Sama dengan meminta senjata nuklir dari Kim Jong Un kan. Kim Jong Un nggak mau dia menyerahkan, tapi diluncurkannya dari Korea Utara langsung ke Washington. Kan itu ceritanya. Tapi Iran dengan cara yang bagus memanfaatkan hal ini kawan-kawan. Kenapa sih kita katakan memanfaatkan ini? Coba kita bayangkan dulu. Dari strategi, kita bukan dari segi pendukung dulu. Kita secara orang-orang yang ateis saja lah. Misalnya kalau kita pendukung Iran kan tahu negara itu kuat karena ideologi yang dipakai dia adalah ideologi Islam kan. Tapi kalau kita sebagai peneliti dari luar saja, anggap kita ini tidak beragama. Kenapa akhirnya peneliti itu melihat Iran memang memanfaatkan serangan dari Amerika ini untuk membodohi Amerika, untuk meningkatkan ekonomi dia, untuk memajukan negaranya. Dengan cara apa? Dengan cara meraih dukungan dunia. Jadi kalau negara Iran ini adalah negara yang pintar menurut kita dan menurut negara-negara Eropa dan negara dunia, memang Iran ini luar biasa pintar. Dan selanjutnya, yang paling bagus bagi negara-negara dunia setelah terjadi perang sekarang ini, artinya begini kawan-kawan, kalaulah tidak ada perang sekarang ini yang dibuat oleh Donald Trump dengan Netanyahu, apakah mata dunia akan tergelora melihat hal ini? Apakah mata dunia akan kagum kepada Iran? Tidak. Iran selama ini kan dianggap negara yang pecundang begitu kan. Tapi sekarang dia muncul menjadi penguasa baru di dunia. Menakutkan bagi pihak lain dengan punya nuklir. Menakutkan ke pihak lain karena dia bisa menjadi penentu ekonomi saat ini. Iran sudah menyatakan hal itu.
Saya ini penentu sekarang. Dan negara-negara yang pintar lebih baik dia berteman dengan Iran kan, dengan negara yang tidak pernah melakukan tipu-tipu. Itu yang ingin dibuktikan oleh Iran kan. Itu juga yang ingin dibuktikan oleh Iran dengan perdamaian kemarin itu kan. Tapi tiba-tiba juga disalahi ataupun diingkari oleh Trump. Tapi apapun ceritanya diingkari oleh Trump itu akan dimanfaatkan oleh Iran. Bagaimana ceritanya dimanfaatkan oleh Iran dengan bantuan negara-negara Eropa lain? Ini kasus terbaru kawan-kawan. Katanya kan perdamaian kemarin ditekan oleh Trump. Tiba-tiba Israel menyerang Hizbullah. Kemudian ada kapal-kapal yang dilewatkan oleh Iran. Pertanyaan saya kawan-kawan, kalau Selat Hormuz itu dibuka, kemudian blokade sudah ditarik oleh Amerika, kapal siapa yang lebih duluan dilepaskan oleh Iran? Tentu saja kapal-kapal dia, paling tidak kapal-kapal sekutu dia. Siapa sekutu-sekutu Iran sekarang? Saya akan buktikan di belakang nanti. Sekutu Iran itu adalah negara-negara Eropa yang kawan-kawan tahu kan. Negara Eropa itu kan sudah menolak bekerja sama dengan Amerika kemarin-kemarin itu. Ini membuktikan bahwa negara Eropa itu sudah bersekutu dengan Iran. Macam mana ceritanya? Dengarkan ini pernyataan dari Trump. Ini adalah pernyataan hoak terbesar Trump setelah dikerjai oleh Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa militer AS melakukan operasi rahasia, yaitu dengan memindahkan sedikitnya 87 kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz pada malam hari, yaitu 20 Juni. Trump menyebut operasi tersebut dilakukan secara senyap dengan mematikan seluruh lampu kapal agar tidak terdeteksi oleh pihak lawan. Ia juga menambahkan bahwa kapal-kapal perusak milik Angkatan Laut AS dikerahkan untuk mengawal jalannya operasi tersebut. Menurut Trump, operasi itu bisa berjalan karena militer AS sebelumnya telah melumpuhkan radar serta sistem pertahanan Iran pada tahap awal konflik. Ia menilai kondisi tersebut membuat Iran tidak menyadari pergerakan armada tanker yang melintas di kawasan strategis tersebut. Trump juga mengklaim selama lebih dari 1 bulan tidak ada pihak yang mengetahui secara pasti asal distribusi minyak yang melintasi Selat Hormuz. Selain itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut operasi yang disebut Project Freedom telah berhasil mengawal sekitar 125 juta barel minyak melalui jalur tersebut. Dalam kesempatan berbeda, Trump kembali menegaskan bahwa pergerakan kapal di Selat Hormuz berlangsung sangat masif dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pernyataan bohong dari Donald Trump. Memang banyak kapal-kapal yang sudah dilepaskan oleh Iran. Tapi kapal-kapal apa? Iran sengaja tahan bukan kapal dia, bukan kapal berbendera dia, tapi adalah kapal-kapal Eropa yang dianggap Amerika masih berpihak kepada dia. Ini luar biasa canggih. Lepas lu kapal-kapal itu, bahkan mungkin jumlahnya lebih daripada itu, yang masih seakan-akan bersekutu dengan Amerika. Kemudian karena ini dilepaskan betul-betul banyak, melimpah, banjir ke dunia, sementara blokade Amerika sudah ditarik dari Selat Hormuz itu, hanya di sekeliling Selat Hormuz, karena masuk ke Selat Hormuz pun nggak berani itu kapal Amerika kan. Semua dunia tahu akan dihajar oleh Iran. Ini kan itu, walaupun dalam keadaan perdamaian atau perang. Itu sudah pasti, dunia sudah tahu, mereka sudah bisa pantau dari GPS kan, GPS dari satelit. Itu sudah terjadi. Tapi akhirnya karena blokade ini membludaklah kapal-kapal. Dilihat oleh Amerika, ini kapal-kapal Eropa, masih sekutu kita. Lepas itu kan, rupanya sekutu-sekutunya ini tercium informasi setelah itu mereka sudah bersekutu dengan Iran. Mereka ini double agent, Uni Eropa ini, pura-pura dengan Trump, kemudian juga bersama dengan Iran. Karena saya katakan tadi, logikanya mereka lebih bagus bersekutu, berteman dengan Iran daripada berlawanan dengan Iran. Buktinya tidak mau diminta oleh Trump untuk menyerang Iran kan. Itulah kapal-kapal yang lepas itu. Gara-gara hal itu, gara-gara tertipu Trump itu, Trump keluar. Itu kami yang mengawal itu. Itu kami. Bagaimana mereka bisa mengawal pasukan Laut Amerika itu? Laut Hormuz itu sudah ditanami ranjau oleh Iran kan, dan juga terbukti tidak ada kapal-kapal dari Amerika itu sudah menjauh dari dari Selat Hormuz. Dan menurut laporan intelijen, yang dituntut Iran itu kemarin ada 300 miliar dolar kan? 300 miliar dolar. Ini membuktikan kawan-kawan ke Amerika. Itu sebenarnya lebih besar daripada itu. Jauh lebih besar daripada itu. Tapi sebagian itu di Eropa. Kenapa di perjanjian damai kemarin itu Iran tidak menuntut ke Eropa? Hanya Amerika. Ini jadi pertanyaan besar. Rupanya di bawah tangan. Yang saya heran juga kenapa misalnya yang saya tahu dulu ketika tahun-tahun itu 2008 sampai 2011 itu ada juga aset yang hampir sama jumlahnya di Eropa, di EU, di negara-negara EU lah. Tapi sekarang kok nggak disebut-sebut, apakah itu sudah dicairkan? Saya tidak tahu ya.
Untuk apa lagi dituntut oleh Iran? Barang itu sudah cair selama ini, selama perang ini sudah cair. Karena Eropa sudah melihat, ini tidak mungkin lagi. Kalaupun kita tahan nanti, kita tidak bisa bekerja sama dengan Iran, mereka cairkan. Makanya Iran bisa membiayai perang, masih bisa eksis lah kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena kepintaran Iran kan? Karena rezeki anak soleh kan? Karena Iran menyatakan dirinya konsisten, istiqomah kan? Kan itu kesimpulan kita. Kenapa itu si Trump bisa ditipu-tipu? Karena dia idiot. Yang ujung-ujung karena dia idiot itu, Israel jadi pecundang. Mantap kan?